Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthu rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas hidayah, atas karunia, atas inayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di salah satu di antara rumah-rumah Allah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita istiqamah, berada di jalannya, melaksanakan perintahnya, meneladani nabinya alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat kita. Habibai fillah, ada sebuah ucapan dari seorang yang zuhud yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, yang mana ucapan ini menjadi perhatian bagi kita karena ini berupa nasihat. Beliau bernama Imam Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Ia mengatakan dalam salah satu ucapannya, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirri wa la takun aduwan iblis wala nafsu wala syahwat fil alaniyah wa sadiqahum fis sirri. Beliau rahimahullah mengatakan, janganlah kalian menjadi wali, penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian dalam keadaan terang-terangan bersama manusia, kemudian kalian menjadi musuhnya Allah ketika dalam keadaan tersembunyi dan tidak terlihat manusia. Dan janganlah kalian menjadi musuhnya iblis dan juga jiwa dan syahwat ketika tampak bersama manusia, tapi kemudian ketika kalian tersembunyi dari mereka, kalian justru jadi teman dan sahabatnya iblis. Apa faedah ucapan ini? Kadang kita melihat manusia ketika nampak bersama manusia di tengah-tengah keramaian, ramai, tidak tersembunyi, maka sikap, akhlak dan perilaku mereka Masya Allah tabarakallah. Tapi ketika sendirian, tidak ada yang menyaksikan, hanya dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Dia justru berbuat sebaliknya. Hati-hati, bahwasanya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tidak ada yang namanya ruang yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kita bersama manusia atau sendiri di tengah kegelapan malam di ruang yang kosong, tetap Allah menyaksikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, pelajaran bagi kita semua. Allah mengatakan apa? Yastakhfuna minan nisa wala yastakhfuna minallah. Anda bisa tersembunyi dari manusia, Anda bisa menyendiri dari manusia, tapi kalian tidak akan tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yurduna minal qawl. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka ketika mereka menyendiri, dan mereka berucap dengan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang dikerjakan setiap hambanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan dalam surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dikhianatkan mata dan juga tersembunyi di dada-dada manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ketika menjelaskan masalah ini, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala? Kadang manusia ketika bersama keramaian
Ya, ketika dilihat manusia, maka masya Allah tabarakallah, matanya tertunduk. Ya, dia tidak mau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi ketika tidak bersama manusia, ketika berada di ruang yang dia sebetulnya wajib menundukkan pandangan, justru dia memandang dengan liar. Justru dia mengumbar pandangannya. Justru dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, kita bisa bersembunyi dari 1000 penjaga. Kita bisa mengelak dari 1000 CCTV di dunia ini. Tapi kita tidak akan bisa sembunyi dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidakkah kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kalian mengetahui? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya? Tahu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya. Tidakkah kita membaca di dalam surat Al-Kahfi satu ayat yang Allah nyatakan bagi orang-orang yang ketakutan ketahuan ketika apa yang mereka sembunyikan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Dan ketika diletakkan kitab amal perbuatan manusia di hadapan mereka, ya, maka orang-orang mujrim, orang-orang fasik itu mengatakan, ya wailatana, apa ini? Apa kitab ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru, tidak tertinggal darinya saghiratan wala kabiratan, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali Allah tulis di dalam. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan Allah tunjukkan setiap apa yang dikerjakan manusia. Wala yudlamu rabbuka ahadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi salah seorang di antara hambanya. Tidakkah kita mengetahui ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Jibril, ma huwal ihsan, apakah itu ihsan? Kemudian Nabi mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Tidakkah cukup bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Jibril, apa yang dimaksud ihsan? Kemudian Nabi mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seperti engkau sudah melihat Allah. Dan jikalau engkau belum melihat Allah, dan tidak mungkin seorang bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yara, ketahuilah bahwasanya Allah pasti melihat. Tidak cukupkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun, dimanapun, dan dari kondisi apapun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan seorang mengira dia bisa berlari di atas muka bumi ini. Ya, jangan dia mengira bahwasanya dia bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu, ya, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tunya yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah bayda wa yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidakkah engkau mengetahui satu kaum di antara umatku, kata Nabi, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihama yang putih, tinggi luar biasa. Amal saleh, bukan tidak berbuat amal saleh, amal salehnya tinggi seperti gunung Tihama. Wa yaj'aluha Allahu azza wa jalla, dan Allah jadikan amal yang sebesar gunung itu haba'an manthura, debu yang ditiup oleh angin, tidak ada faedahnya. Para sahabat mengatakan takjub dengan permisalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya, ma hiya a'maluhum, apa yang dikerjakan oleh ini ya Rasulullah sampai habis amalnya?
Limadha hasanatuhum takunu yaumal qiyamah haba'an manthura. Kenapa kok sampai amal perbuatannya ini habis ditiup oleh angin? Wa qala Thauban radhiyallahu anhu, berkata periwayat hadis ini sahabat Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahdu la na'lam. Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sebutkan siapa mereka ini agar kita ini tidak masuk kepada kelompoknya mereka. Karena Nabi mengatakan, min ummati, ini di dalam umatku, bukan umatnya selain Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Amma innahum ikhwanukum, mereka adalah teman-teman kalian, kata Nabi SAW. Wa min jildatikum, dari jenis kulit kalian, dari manusia. Wa ya'khuduna minal layli kama ta'khuduna hatta qiyamal layli yaqumun. Mereka seperti kalian. Di malam hari mereka melaksanakan qiyamul lail seperti kalian. Walakinnahum, akan tetapi kata Nabi SAW, aqwamun, dia satu kaum, idza khalau, ketika mereka bersendiri, bimaharimillah, intahaku, ketika mereka sendiri tidak ada manusia, mereka melaksanakan berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di depan manusia kal wali, seperti wali, orang saleh, kayak salat yang paling top, puasa paling top, amal saleh paling top. Begitu sendiri dia membuang apa yang ia kerjakan, apa yang dikatakan Nabi, mereka berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Karena apa? Perkara yang mungkin kita tidak terpikirkan, tapi Nabi sudah mewanti-wanti di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati dengan perkara seperti ini, karena setiap manusia bisa dihinggapi perkara seperti ini, ya. Maka sarannya apa kemudian? Yang pertama, banyak-banyak berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia mungkin terjerumus kepada perkara ini. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa selamat. Yang kedua, betul-betul bersungguh-sungguh. Ingat bahwasanya kita ini di dunia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput, tidak ada yang tidak tercatat oleh Allah Azza wa Jalla. Semua tercatat oleh Allah. Maka oleh karena itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwasanya ketika kita bisa berlari dari manusia, kita bisa berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian selalu mengulang-ulang di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita, satu saat kita akan mati. Dan ketika mati, semua Allah hadirkan amal kita. Dan ketika Allah tanya kepada kita, ini amalan ente? Kalau ente mau berdusta sama Allah, silahkan. Tapi Allah akan tunjukkan kedustaan Anda untuk sekali lagi. Ya. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaqad kadzdzabal ladzina min qabli. Bahwasanya umat sebelum mereka telah berdusta terhadap apa yang mereka amalkan. Wa kaifa kana nakir, dan betapa murkanya Allah luar biasa kepada orang yang berdusta. Tinggal kita, ya, menjadikan diri kita dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian ketika bersama manusia, masya Allah, sendiri luar biasa. Ketika dilihat manusia, masya Allah, ketika sendiri, banyak orang kemudian korupsi, banyak kemudian orang curang, banyak kemudian orang berbuat jahat. Karena apa? Mereka merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu. Mereka merasa bisa menipu manusia, ya, tapi dia nggak ingat, dia nggak bisa menipu Allah Subhanahu. Dia bisa mengakali 1 juta manusia, tapi dia tidak bisa mengakali Allah Azza wa Jalla. Allah akan tampakkan, ya, saghiruha wa kabiruha, yang kecil maupun yang besar. Maka tugas kita apa? Jangan sampai kemudian kita berpayah-payah beramal sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa amalan sebesar gunung Tihama yang tinggi, putih. Nabi katakan putih, amalnya masya Allah.
kemudian Allah habiskan semua dengan tiupan angin, tidak ada yang bersisa sedikit pun. Ya, semoga ini menjadi peringatan bagi saya terutama dan antum sekalian untuk senantiasa mengintrospeksi amal yang kita kerjakan dan kita berupaya untuk menjaga amal kita haitsu kunna, dimanapun kita berada dan kapanpun kita melaksanakannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita semua. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, menjadikan kita seorang muslim yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.